Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan mengenai modul 4 yaitu customizing our board pada board setting. Sebelumnya izin memperkenalkan diri, nama saya Ahmad Reza dengan NIM 3411201044. Eh sebelum itu, board setting merupakan cara untuk melakukan konfigurasi pada board yang sedang dikerjakan oleh sebuah tim dengan tujuan agar tim dapat memenuhi kebutuhan secara optimal. Selanjutnya, cara masuk ke board setting yaitu pada samping kanan ada titik 3 masuk pada board setting. Lalu di sini ada beberapa fitur. Yang pertama ada General and Filter, yaitu membahas pengaturan umum seperti nama board dan lain-lain, lalu menentukan isu yang terdapat pada board. Lalu yang kedua ada Columns, yaitu membahas pengaturan pada kolom aktif sprint seperti to do, in progress, dan done. Selanjutnya ada Swimlane. Swimlane merupakan pembagian isu secara horizontal dalam sprint aktif atau Kanban board. Lalu ada Quick Filters. Quick Filters merupakan penyaringan isu secara cepat dalam sebuah Scrum board dan Kanban board, serta memiliki fungsi untuk memindahkan fokus di antara jenis isu yang berbeda. Yang kelima ada Customizing Card. Yang pertama ada Card Colors. Card Colors merupakan sebagai label untuk sebuah permasalahan, prioritas, dan lain-lain. Selanjutnya ada card layout. Card layout memiliki fungsi untuk mengatur cards dalam sebuah board untuk menampilkan beberapa bidang. Yang keenam ada estimation, yang mana merupakan statistik mengenai pengaturan waktu dan pengerjaan poin, story, business value, dan lain-lain. Estimasi ini berfungsi untuk menyesuaikan cara yang tim akan perkiraan dan melacak pekerjaan dalam proyek. Yang ketujuh ada working days. Working days merupakan pengaturan untuk menentukan hari kerja sebuah tim untuk pengerjaan berbagai laporan. Hal ini dapat mengatur hari apa saja tim dapat mengerjakan proyek. Lalu yang kedelapan ada issue detail view, merupakan tampilan untuk detail isu yang disesuaikan dengan beberapa seperti menampilkan solusi isu, lingkungan, dan tingkat keamanan. Ini eh lalu masuk ke General and Filter. General and Filter terdapat berisi pengaturan umum dan filter yang terdapat pada board yang sedang dikerjakan oleh tim. Fungsi filter board ini untuk menentukan masalah mana yang akan ditampilkan dalam board sesuai kebutuhan dari tim. Pada bagian General and Filter ini mencakup beberapa pengaturan umum dan filter yang dapat dirubah sesuai kebutuhan di proyek administrator. Seperti yang pertama di sini ada board name, yaitu bagian dari general yang berfungsi untuk mengubah nama dari board yang sedang dijalankan sesuai keinginan dan umumnya dinamakan sama dengan nama proyek. Lalu selanjutnya ada administrator. Di administrator ini berfungsi untuk mengubah serta menambahkan seseorang yang dapat mengatur dan mengakses board yang sedang dikerjakan. Lalu di sini ada location. Location sendiri merupakan pengaturan untuk menempatkan board dalam sebuah project. Board ini dapat dipindahkan ke dalam project lainnya. Selanjutnya pada filter. Filter board sendiri adalah filter issue yang menentukan masalah atau isu yang mana disertakan pada sebuah board. Misalnya menyertakan masalah dari beberapa proyek atau hanya dari satu proyek atau dari komponen tertentu dari suatu proyek. Lalu filter ini memiliki beberapa fitur atau pengaturan, yaitu yang pertama ada save filter. Save filter ini merupakan bagian dari filter board bertujuan untuk menentukan isu mana saja yang akan dimasukkan dalam board. Selanjutnya ada share.
Share ini merupakan filter untuk menyaring siapa saja yang mampu untuk mengakses atau melihat proyek yang sedang dikerjakan. Selain itu, terdapat pengaturan untuk mengubah share dengan memilih edit filter. Selanjutnya, eh, filter query. Filter query merupakan filter untuk menentukan isu apa saja yang dimasukkan dalam sebuah board. Dengan filter ini, isu dapat dimasukkan dari sebuah komponen yang ada telah ditentukan dalam sebuah proyek, sampai dengan isu yang dimasukkan dari beberapa proyek. Lalu ada ranking. Ranking sendiri ialah peringkat untuk menentukan isu tersebut berada dalam tingkat isu yang tinggi untuk perlu dikerjakan atau mungkin dalam tingkat yang rendah. Lalu yang terakhir pada fitur ini yaitu project inboard. Project inboard merupakan keterkaitan antara board dengan project yang sedang berjalan. Selanjutnya pada fitur kolom. Pada fitur kolom ini terdapat to do, in progress, dan done. Yang pertama to do. Kolom ini merupakan kolom utama di mana isu akan ditempatkan. Pada kolom ini, isu yang masuk akan masuk ke dalam daftar pekerjaan yang perlu diselesaikan, di mana kolom ini merupakan bentuk awal penempatan sebuah tugas yang akan dikerjakan dalam sebuah sprint. Selanjutnya pada progress. Sesuai dengan namanya, di mana progres yang masuk ke dalam kolom ini akan dikategorikan sebagai pekerjaan yang sedang dalam tahap pengerjaan, di mana biasanya tahap pengerjaan dilakukan berdasarkan urutan nomor pada isu. Selanjutnya, done. Done merupakan daftar pekerjaan yang sudah diselesaikan atau dikerjakan, di mana isu yang semula berada dalam tahap pengerjaan in progress. Ketika sudah memenuhi seluruh bagian yang perlu dikerjakan, maka akan dipindahkan ke dalam kolom done, di mana dalam hal tersebut, isu tersebut dikategorikan dalam tahap selesai. Selanjutnya masuk ke fitur swim lanes. Swim lanes sendiri adalah kategorisasi horizontal issue dalam Active Sprint Scrum Board atau di Kanban Board Kanban Board. Pengguna Jira dapat menggunakan swim lanes untuk membantu tim membedakan tugas dari work stream yang berbeda, pengguna, area aplikasi, dan lain-lain. Fitur dalam swim lanes ini dapat dilihat. Ada query, stories, assignees, epics, projects. Selanjutnya, fitur quick filters. Quick filters yaitu memungkinkan tim atau siapapun yang menggunakan board untuk lebih mengatur kumpulan masalah yang muncul di Scrum board atau Kanban board. Selanjutnya pada card colors. Pada card color sendiri yaitu menyesuaikan card untuk board yang dapat membantu tim membawa informasi yang benar dalam sekejap. Tim dapat mengubah warna card untuk membantu dengan cepat mengidentifikasi card di board sebagai jenis masalah tertentu, prioritas, penerima tugas, atau apapun yang tim pilih. Lalu pada card layout merupakan bagian untuk mengatur tampilan dari card. Tampilan ini dapat ditambahkan sampai dengan 3 bidang. Selain dalam sebuah sprint active card ini dapat ditambahkan dalam backlog dengan menambah field di dalamnya. Field yang dapat ditambahkan dalam keduanya yaitu option. Selanjutnya estimasi. Statistik estimasi misalnya point story, nilai bisnis, dan lain-lain dalam pengaturan waktu tracking atau perkiraan waktu yang tersisa dapat disesuaikan agar sesuai dengan cara memperkirakan dan melacak pekerjaan dalam proyek. Lalu pada time tracking ini ada non dan juga remaining estimate dan time spent. Non sendiri merupakan pelacakan yang didasari pada estimation static. Oleh karena itu, pelacakan ini akan dapat berubah-ubah sesuai dengan estimation static yang digunakan. Lalu remaining estimate dan end time spent.
Pelacakan akan didasarkan pada bidang waktu dan waktu yang tersisa. Secara default, kolom ini ditentukan dalam hitungan menit, tetapi dapat juga menggunakan jam, hari, atau minggu, bergantung pada konfigurasi sistem Anda. Selanjutnya, working days. Working day sendiri merupakan pengaturan untuk jam kerja anggota tim. Dengan adanya hal ini, anggota tim dapat mengatur kapan saja waktu untuk mengerjakan taks yang digunakan dalam sebuah proyek tanpa harus menentukan secara mandiri untuk mengetahui apakah hari tersebut anggota masih harus mengerjakan, sudah dalam waktu libur, atau mengerjakan proyek lainnya. Pada working days, terdapat 3 bagian untuk menentukan waktu dalam mengerjakan proyek, yaitu ada time zone, standard working days, dan juga non-working days. Time zone sendiri, jika tim memilih zona waktu yang berbeda dari yang ada di server, pilih zona waktu tim dengan menentukan time zone sesuai dengan keberadaan anggotanya masing-masing. Jika memang bertempat dengan jarak dan memiliki waktu yang cukup jauh. Selanjutnya, standard working days. Menentukan standar hari kerja dengan memilih hari apa saja yang menjadi standar pengerjaan proyek. Standar ini dapat didiskusikan bersama untuk menentukannya dan mencapai kesepakatan. Selanjutnya, baru dapat memilih dari apa saja yang menjadi standar working days. Yang terakhir, non-working days. Non-working days merupakan penentuan untuk hari libur di hari-hari besar atau dengan ditandai dengan tanggal merah ataupun pengambilan cuti untuk mengerjakan proyek dengan menekan add date. Add date sendiri untuk memilih tanggal mana saja yang menjadi waktu untuk tidak bekerja. Lalu ada issue detail view. Pada tab detail, pada tab tampilan detail, masalah dapat disesuaikan untuk menampilkan bidang tambahan. Misalnya mungkin ingin menampilkan resolusi masalah, lingkungan, tingkat keamanan, bidang custom, dan lain-lain. Lalu pada isu detail view ini kita dapat mengoptimalkan detail view pada isu yang dibuat seperti general field, date field, people, dan juga link. Yang pertama, general fields. General fields merupakan bagian untuk menampilkan secara umum dan mendetail mengenai isu dengan adanya beberapa hal diantaranya status, priority, komponen, labels, effect version, fix version, dan epic. Lalu pada date fields merupakan pengaturan untuk menampilkan kapan isu tersebut dibuat, update, dan lain-lain sesuai dengan tanggal yang ditentukan oleh tim. Lalu di sini ada people. People dalam isu detail view berfungsi untuk melihat siapa saja yang terlibat dalam isu tersebut, di mana isinya terdapat pengelompokan lebih detail seperti siapa saja yang menjadi reporter dan assignee. Lalu yang terakhir ada links. Links dalam sebuah isu dapat berupa referensi untuk memperjelas mengenai isi isu dalam sebuah proyek yang sedang berjalan. Dalam bagian ini, tidak dapat menambahkan field seperti bagian lainnya dan bersifat independen atau berdiri sendiri. Pada fitur roadmap, merupakan fungsi yang dapat digunakan sebagai grafik pelacakan progres pengerjaan proyek pengembangan perangkat lunak yang digambarkan dari awal proses pengerjaan hingga proses pengerjaan selesai dalam bentuk gambar. Seperti ini. Mungkin cukup sekian penjelasan mengenai customizing our board, yaitu board setting. Terima kasih atas waktu dan juga perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.